Yang kami hormati Bapak Suirman, Ketua FK2PT, Ibu Yopi, moderator Ibu Noni, para narasumber, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mewakili Perum Perikanan Indonesia, khususnya cabang Jakarta, menyampaikan optimalisasi usaha kegiatan usaha pelabuhan perikanan menghadapi era adaptasi norma baru. Hari Senin yang lalu, saya diberi kesempatan mendampingi Direksi Perum Perikanan Indonesia dalam acara kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di PPN Kejawanan di Cirebon. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwasanya pada semester pertama tahun 2020 ini, industri perikanan kita pertumbuhannya minus 0,6. Memang sektor-sektor lain pun sama. Demikian halnya dengan industri perikanan. Namun dalam kesempatan materi kali ini kami akan menyampaikan bahwasanya tantangan ke depan dengan kondisi minus ini bisa kita hadapi, dan kita sudah membuktikan di cabang Jakarta bahwasanya kita bisa menaklukkan itu dan pertumbuhannya tetap positif, bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam kesempatan ini mungkin kami akan berbagi sharing, mungkin nanti ada masukan dan saran ataupun kritik kami nantikan. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu mungkin profil cabang Jakarta, next. Ini mungkin profil Perikanan Indonesia cabang Jakarta. Kami merupakan penugasan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2013 tentang Perum Perikanan Indonesia. Di situ kami cabang Jakarta mengelola aset seluas 74 hektar di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman, lokasi di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelabuhan perikanan merupakan core bisnis bagi Perum Perikanan Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan perusahaan. Lanjut, mengenai layout dari Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman yang kami kelola, luas totalnya ini 74 hektar, terdiri atas kawasan industri di sisi tengah yang warna hijau, ini kurang lebih luasnya sekitar 36 hektar. Kemudian di sebelah kiri atas warna ungu, itu luas sekitar 14 hektar, itu untuk pemasaran ikan dan pasar ikan modern. Di situ kalau misalnya di kawasan industri untuk ya ada 14 hektar yang di sana, termasuk ada klosterit gudang yang ada di sana. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kita itu kawasan untuk perkantoran. Kemudian bergeser ke kanan lagi, itu di sisi atas, kanan atas itu adalah dermaga barat dan dermaga timur. Di sana juga terdapat ruang prosesing ikan. Di sisi barat ada dok, kemudian di sisi tengah bawah juga ada dok juga, yang satu menggunakan slipway yang di tengah, kemudian yang atas menggunakan teknologi boat lift, pengangkatan dengan sistem gendong. Lanjut. Dalam kegiatan usaha kami, inilah lingkup usaha pelabuhan perikanan. Jadi ada 11 jenis usaha yang ada di dalam kawasan pelabuhan perikanan. Yang utama pengelolaan sewa lahan, ada perdagangan di situ, listrik, air, sarana pelabuhan perikanan. Kita mengelola kegiatan tersebut. Penyaluran BBM, kolsorit, pabrik es, tambat labu,
bongkar muat, pasar ikan, kesemuanya ini hal yang menarik adalah di dalam kondisi seperti ini, jumlah tenaga kerja yang terserap di dalam pelabuhan perikanan sangat besar. Dan ini harus kita kelola benar-benar agar kegiatan roda perekonomian di dalam kawasan pelabuhan ini tetap berjalan. Lanjut. Ini adalah fasilitas-fasilitas usaha kita. Ada water supply, sebenarnya ada reservoir kapasitas total itu 2.100 kubik, kemudian cold storage kita ada 2.250 ton, namun di dalam kawasan pelabuhan perikanan Nizam Zaman sendiri total ada 50.000 ton cold storage kapasitas ada di dalam kawasan, terutama di kawasan industri yang paling banyak. Halo, lanjut Bu. Halo? Halo? Ya. Mas Fikri? Bisa dengar suaranya Bu ya? Terdengar Pak Arif. Ya, oke. Kita lanjut dalam melaksanakan kegiatan usaha kami, banyak sektor kami tidak bisa sendirian dan harus menggandeng mitra bisnis, baik itu pemerintahan maupun dunia usaha. Pemerintahan ada Kementerian KKP, kami tidak bisa terlepas dari Kementerian KKP karena secara teknis mewakili pemerintah ada di dalam kawasan. Kemudian Kementerian BUMN, Pemprov DKI, Departemen Perhubungan, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan pemadam kebakaran di Pemprov DKI. Dunia usaha pun juga sama, kita bersinergi dengan PLN, Palija, PT Telkom, Pertamina untuk subsidi BBM, untuk pelaksanaan distribusi BBM, swasta nasional terutama di kawasan industri untuk perikanan nasional, UMKM juga di situ, dan kita tidak lupa melibatkan sektor perbankan yang ada dalam kawasan, ada Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Jabar Banten, baik Bank DKI dan Bank BCA. Lanjut. Nah, inilah yang jadi fokus kita pada hari ini. Dalam optimalisasi kegiatan bisnis pelabuhan, memang terdapat hambatan-hambatan. Hambatan ini kami anggap sebagai tantangan, bukan sebagai halangan dalam usaha. Tantangan dalam bisnis saat ini menghadapi pandemi antara lain adalah ini, yang pertama pangsa pasar kita juga terbatas, yang kedua kegiatan usaha pelabuhan berkurang karena PSBB, daya beli masyarakat juga menurun, piutang usaha meningkat bertambah karena kemampuan masyarakat juga berkurang, dan yang terakhir, nah ini yang menjadi tantangan terbesar kita adalah pendapatan maupun laba kita harus komit konsisten terhadap apa yang sudah kita menjadikan target dari perusahaan. Ini yang menjadikan tantangan terberat buat kami. Nah, namun demikian ada peluang-peluang yang masih bisa kita manfaatkan. Bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Di antaranya adalah peluang bahwasanya produk perikanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus dipenuhi. Jadi ini merupakan salah satu peluang bagi kami. Yang kedua, produk perikanan memiliki keunggulan karena harga yang variatif, dari harga yang paling murah ada yang 5.000, 8.000, 10.000 sampai 20.000, sampai dengan harga yang termahal. Sesuai dengan kemampuan masyarakat, masyarakat bisa memilih. Berbeda dengan halnya ayam dan daging, yang mungkin ayam di atas 30.000, 40.000, dan daging di atas 80, mungkin di atas 100. Tapi kita produk perikanan memiliki keunggulan, salah satunya adalah harga yang variatif. Yang ketiga adalah pasar-pasar yang terbuka, baik lokal maupun ekspor, yang mulai terbuka di negara-negara tertentu. Dengan peluang kondisi ini, kami optimis bahwasannya sarana pelabuhan perikanan akan hidup dan bisa memberikan perputaran ekonomi yang cukup signifikan meskipun pandemi masih melanda di negara kita.
lanjut, dengan melihat peluang-peluang yang ini, kita berusaha mengatur strategi bisnis agar tetap ini tercapai. Kita sudah membuktikan dari Januari sampai dengan Juli, dan kita tetap terus mengatur strategi ini. Yang mungkin sebagian yang kami sampaikan mungkin saat ini kita sampaikan di sini 6. Yang pertama mungkin strategi fokus. Jadi ternyata tidak hanya saat kuliah belajar kita fokus, ternyata dalam hal bisnis pun kita juga fokus di bisnis pelabuhan perikanan. Masing-masing segmen disiplin untuk melakukan transformasi bisnis sehingga target yang didapat tercapai. Rata-rata kami dari 10 segmen yang kita lakukan, hanya 1 yang tidak tercapai, yakni Tambat Labuh. Itu pun karena faktor eksternal, di mana per 15 Oktober 2019 sudah diambil alih oleh Dirjen Perikanan Tangkap, dikelola sendiri oleh KKP. Lainnya di atas target. Kemudian yang kedua, strategi kami adalah memberikan servis pelayanan yang terbaik. Memang menjadi tantangan kita, tapi hal ini harus kita laksanakan karena memberikan pelayanan terbaik ini dengan harapan pelayanan tetap prima, volume kegiatan juga tetap, sehingga masyarakat yang berada melakukan usaha di situ di dalam kawasan tetap dengan tenang melaksanakan usahanya secara normal, namun tetap mengacu sesuai dengan protokol kesehatan. Strategi yang ketiga adalah membuat bisnis plan baru. Jadi memang cabang Jakarta agak tertinggal dibandingkan cabang-cabang yang lain dalam hal ekspor ikan. Jadi kami membuat bisnis plan baru yang kita rintis sejak 2019. Kita usahakan UP kita memiliki SKP dan HACCP di tahun 2019, dan tahun 2020 kami melakukan ekspor perdana. Justru ekspor perdana ini berlangsung pada saat pandemi pada bulan April 2020. April sampai dengan Agustus kami sudah berhasil mengirimkan 5 kontainer 40 feet, total di atas 110 ton lebih, dan ini akan berlangsung tiap bulan kami akan melakukan ekspor. Tahap awal memang kami hanya terbatas di Asia Tenggara, di Vietnam dan Thailand, tapi tidak menutup peluang kemungkinan ke depan ekspor akan kita perluas lagi mencakup di Asia, Eropa, Amerika, dan tidak kalah penting. Maaf Bu. Nah, sudah hadir kembali. Ya, Mas, langsung. Mas Ya, Fikri. Ini tinggal sedikit. Ya, Mas Fikri. Ya, monggo. Optimalisasi yang kemudian yang kelima, digitalisasi bisnis. Ini kita memang butuh proses. Dan yang terakhir, interkoneksi antar pelabuhan perikanan. Nah, ini yang baru buat kami, bahwasanya kita terkoneksi pelabuhan perikanan di Jakarta dengan Lampulo, mendatangkan ikan dari sana. Dari Bitung kita datangkan dari sana. Merauke juga gitu, yang jauh. Memang kendalanya kita dari biaya kos transportasi laut memang menjadi salah satu kendala. Kemudian yang jarak pendek juga gitu, kita koneksi dengan PPN Tanjung Pandan, kemudian dengan Pekalongan, cabang ada di sana, dengan cabang Brondong juga ada di sana. Interkoneksi ini menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan antar pelabuhan, usaha kedua pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Forum Perikanan Indonesia. Dengan strategi-strategi yang ada di sini, inilah yang menjadi kita berhasil bisa tumbuh sampai dengan saat ini, mudah-mudahan sampai dengan target yang akan datang bisa tercapai. Dan satu yang terakhir, mungkin lanjut yang terakhir adalah data usaha. Ini mungkin jadi gambaran betapa kita stabil dari Januari sampai dengan bulan Juli. Mungkin dari call rate pernah kita turun sekali pada bulan Maret pada saat pandemi, memang berdampak di kita. Kemudian es itu rata semua 2.000 ton, tapi pernah kita turun mungkin bulan Mei pada saat libur Idul Fitri kita agak turun. Air bersih juga demikian. Bulan Mei listrik kita stabil, listrik hanya bulan Februari karena mungkin 28 hari sehingga volume berkurang.
BBM kawasan juga demikian. Bulan Maret kita agak turun karena di samping ada mungkin ada pemeriksaan Satgas waktu itu juga awal dari pandemi. Kemudian di bulan Mei Juni mulai meningkat pesat karena kapal-kapal sudah mulai berangkat setelah pasca Idul Fitri. Perdagangan kita juga mengalami penurunan, terutama di bulan April. Itu terasa sekali di kami pandemi, tapi berangsur-angsur naik di bulan Mei, Juni, dan seterusnya. Sewa lahan stabil, docking kapal juga stabil. Kita masih volume kecil dan di akhir bulan Juni, Juli kita ada sedikit kendala, tapi sudah bisa teratasi. Hasil dari usaha kita dengan maksimal ini memang kita sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwasanya kita harus extraordinary dan itu kita terapkan di cabang Jakarta. Hasilnya adalah sampai dengan Juli 2020 kita pendapatan kita sudah mencapai 112% dari target yang ditetapkan oleh perusahaan. Juga demikian halnya dengan laba usaha itu sudah melebihi 105%. Jadi dengan kondisi pandemi tidak menutup kemungkinan kita mengambil celah-celah bahwasanya kita masih bisa optimis menatap ke depan, kita masih bisa mengatasi itu. Bisnis perikanan must go on. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.